HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Yang Widian Pramekawi, sangkan para lindu madi. Yang Widian Pramekawi, sangkan para lindu madi. Yang Widian Pramekawi, lantaran kelahiran ini. Yang Widian Pramekawi, tujuan kehidupan ini. Yang Widian Pramekawi, sangkan para lindu madi. Yang Widian Pramekawi, ampuni segala dosa kami. Yang Widian Pramekawi, ampuni segala dosa kami. Dimanapun Anda sedang buka gadget, selamat datang di HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga seluruh rahayu dalam karunia Yang Widi. Sengaja dipilih Rudraksanada untuk mengawali pertemuan kita kali ini agar lebih dekat dengan Yang Widi. Semoga keadaan pulih seperti sedia kala. Namun demikian kita harus tetap optimis dengan mengikuti anjuran yang berwenang, selalu cuci tangan, keep distancing, dan tetap di rumah saja tapi tetap berkarya, work from home. Seperti HiTV Channel 3 yang selalu mengandung sajiannya berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kita awali dengan Wartam Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Yang Widian Pramekawi, sangkan para lindu madi. Yang Widian Pramekawi, sangkan para lindu madi. Yang Widian Pramekawi, lantaran kelahiran ini. Yang Widian Pramekawi, tujuan kehidupan ini. Yang Widian Pramekawi, sangkan para lindu madi. Yang Widian Pramekawi, ampuni segala dosa kami. Yang Widian Pramekawi, ampuni segala dosa kami. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu-Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari Rumah Hindu Dharma. Hai semua Swindu, para siswa. Adik-adik Swindu, mari kita mulai belajar bersama tentang konsep dari Panca Mahabhuta. Di sini sudah tertulis Panca Mahabhuta. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut kita harus memahami apa sih sesungguhnya Panca Mahabhuta itu. Jadi adik-adik Swindu, Panca Mahabhuta adalah 5 unsur atau elemen dasar pembentuk tubuh manusia dari alam semesta. Ya, Kak Mia, apa Ya. sih bagian-bagian dari Panca Mahabhuta? ya, bagian-bagian dari Panca Mahabhuta itu ada 5. Seperti ini. Panca, mulai dari yang pertama ada A, apa? Apa? Kedua, P, pertiwi. 3, T, teja. 4, ada bayi. Dan yang kelima, akasa. Jadi kelima elemen dasar dari Panca Mahabhuta ini ada dalam tubuh manusia dan juga alam semesta. Apa itu dalam alam semesta? Kita bisa melihat contohnya dari air, kemudian pertiwi dari tanah, ya. Kemudian teja dari sinar matahari, kemudian bayu itu adalah energi,
akasa itu adalah ether atau udara. Ya, bisa dipahami Troke? Bisa, Kak. Lalu apa sih unsur-unsur Pancamahabhuta dalam tubuh kita? Oh, dalam tubuh kita, terutama kita bagi menjadi alam mikrokosmos. Itu dalam tubuh manusia, air ini bisa kita hubungkan dalam apa bagian dari Pancamahabhuta, yaitu adalah yang berunsur cair. Seperti apa? Cair? Seperti darah, ya. Darah atau keringat gitu ya. Ini adalah unsur-unsur dari apa? Seperti itu. Kemudian pertiwi. Pertiwi itu seperti jaringan. Ada jaringan kulit seperti itu ya. Jaringan kulit itu ada dalam tubuh manusia. Atau tulang yang padat, unsurnya padat. Ini cair. Jadi kita sebutnya padat. Kemudian teja, sinar matahari. Sinar matahari dalam tubuh manusia kita pasti merasakan ada suhu panas. Ya, jadi kita bisa sebut dengan dalam tubuh manusia itu suhu tubuh ya. Panas tubuh misalnya berapa derajat Celcius, 35 atau 36 derajat Celcius, tubuh kita dikatakan normal. Kemudian bayu atau energi bumi. Itu apa? Seperti apa? Spirit ya. Spirit atau tenaga, energi, tenaga tubuh kita. Jadi kita berolahraga seperti itu memerlukan yang namanya energi. Dalam tubuh manusia kita memiliki tenaga atau power. Dan yang terakhir akasa atau udara. Dalam tubuh manusia ada nggak? Ya, pasti ada ya. Itu seperti di rongga perut kita, ya. Di rongga perut. Di rongga perut kita itu di bawah sistem pernafasan kita itu ada rongga udara. Kita sebutnya di rongga perut. Jadi unsur-unsur Pancamahabhuta itu ada dalam tubuh manusia. Kita sebut mikrokosmos. Nah, untuk yang berada di alam semesta seperti air, tanah, kemudian energi yang ada dalam bumi, kemudian udara yang kita hirup, itu kita sebut dengan makrokosmos. Bagaimana, Adik? Sudah bisa dipahami? Ya, mari kita belajar lagi ya untuk memahami seperti apa sih bagian-bagian dan makna dari Pancamahabhuta. Demikian tadi adik-adik Swindu, kita telah belajar bersama tentang konsep dari Pancamahabhuta. Semoga dapat memberikan inspirasi dan manfaat untuk kita bersama. Tetap berkarya, tetap belajar dari rumah, tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Hanya ada satu orang yang diizinkan untuk terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Saya Niputu Putri Swastini Koster untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Seperti wastra Nusantara, keragaman etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya temali toleransi. Sementara warna-warni adalah wujud keharmonisan. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwam Sundara. Saya Diah Manusia untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, apa kabar? Semoga semua rahayu dalam karunia yang widi. Kita masih berjumpa dalam program Ngobrol Inspiratif, Exploring, Sharing, dan Coaching bersama Prof. Ketut, Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Hindu Indonesia. Nah, kali ini kita akan membicarakan pendidikan Hindu dalam tentang konsep pendidikan nasional. Bagaimana pendidikan Hindu seharusnya? Apa kendala selama ini? Dan bagaimana saran serta solusinya? Mari kita simak setelah yang lewat satu ini.
Bahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Napi Orti, Prof. Sudah? Iya, cek amankenan. Ya, kita langsung saja membahas tentang pendidikan Hindu, terutama dalam naskah pendidikan nasional. Sebagai pemanasan, apa sih sesungguhnya pendidikan Hindu itu, Prof? Nah, begini, sebenarnya dari sekian referensi yang saya pernah baca ya, saya coba untuk mengulik-ulik gitu, apa sih sebenarnya yang dimaksud pendidikan Hindu itu. Sampai saat ini memang saya belum menemukan secara definitif. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa merumuskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan Hindu gitu ya. Dalam Weda itu sebenarnya ada yang disebut dengan catur asrama. Itu sebenarnya sebuah konsep pendidikan Hindu. Cuman sekarang persoalannya bagaimana kita menerjemahkan konsep catur asrama dalam konteks pendidikan yang formal sekarang ini kan gitu. Di dalam ajaran catur asrama itu yang pertama kan ada masa Brahmacharya. Masa Brahmacharya ini sebenarnya itu suatu masa yang dialami oleh seseorang dalam kehidupannya, dalam proses kehidupannya, di mana pada saat dia mengalami masa Brahmacharya, kewajibannya kan belajar. Itu sebenarnya. Kemudian yang kedua itu ada tahapan Grihastha. Masuk Grihastha itu sebenarnya ketika seseorang menurut pandangan Hindu telah mampu untuk menjalani kehidupan secara mandiri. Dia sudah boleh melakukan kehidupan berumah tangga, menikah, lalu kemudian mengurusi rumah tangga sendiri. Kan ini yang disebut dengan konsep Grihastha. Untuk bisa masuk ke jenjang Grihastha ini kan perlu ada tahapan-tahapan belajar. Inilah di dalam Hindu itu ditanamkan bagaimana kemudian anak pada saat berada pada tataran Brahmacharya ini dibentuk supaya dia menjadi anak yang siap memasuki Brahmacharya, Grihastha kan gitu. Yang kemudian selanjutnya pada tahap kehidupan Wanaprastha sebenarnya kita sudah mulai mengurangi keterikatan dengan kehidupan duniawi. Ini juga melalui proses pembelajaran diri. Lalu pada akhirnya dia sampai pada tahap sannyasin atau biksuke, itu kita sudah betul-betul harus lepas dari segala kenikmatan duniawi. Ini kan sebuah proses pembelajaran. Tak bisa orang ujuk-ujuk lalu kemudian masuk ke Grihastha, tiba-tiba masuk ke tahap sannyasin dan seterusnya. Tak bisa. Ini melalui proses pembelajaran. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan konsep pendidikan nasional, sebenarnya pendidikan Hindu itu kan bisa dicarikan analoginya dengan sistem pendidikan India kuno, di mana pada zaman dulu di India itu orang belajar di tengah hutan yang dikenal dengan sekolah gurukula atau yang disebut dengan sekolah hutan. Tentu kalau kita bandingkan dengan pendidikan zaman sekarang itu akan mempunyai karakteristik yang berbeda. Kalau di dalam sistem pendidikan gurukula itu anak-anak yang belajar, anak-anak yang sedang mengalami proses belajar menjadi siswa, itu mereka harus tinggal di rumah sang guru. Apa artinya? Mereka tinggal di rumah guru ini dengan maksud supaya sang guru bisa mengawasi perilaku anak sepanjang hari. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak-anak itu harus selalu berada dalam pengawasan guru. Sedangkan kalau zaman dengan sistem pendidikan nasional, pendidikan modern sekarang kan anak-anak paling berada selama 6 jam di sekolah kan. Kalau toh sekarang ada sistem full day school, itu pun saya kira belum efektif untuk memberikan penanaman nilai-nilai, lalu kemudian membangun sikap perilaku anak-anak seperti yang terjadi di India pada zaman dulu. Itu saya kira. Terima kasih atas penjelasannya Prof. Suda. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3 sekilas tentang pendidikan Hindu. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Prof. Ketut Suda pamit undur diri. Salam damai Channel 3.
Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, Kata-kata. Menjaga jarak di masa pandemi adalah sebuah keniscayaan. Memang semuanya untuk menjaga kesehatan. Kendati kita berjarak, bahkan tangan tak berjabat, tapi hati tetap dekat dan setia menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya. Saya Mia Gandewa untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Penulis buku ibarat penggali batu kali. Pembaca buku merangkainya menjadi sebuah candi, dan perpustakaan menjadikannya candi peradaban. Saya Chandra Pandeva dari HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi, One Day One Sloka. Satu persatu jangan abadi Krishna dalam Astadasa Yoga pada Arjuna sesaat sebelum Bratayuda di Tegal, Kurukshetra. Ini kidung yang ini disebut Bhagavad Gita, masuki celati nurani, nirtaning jiwa dan raga. Mari membangun doa, nyanyikan Bhagavad Gita, jadi kendali diri menuju pintu yang widih. Mari membangun doa, nyanyikan. Apa saja yang dilakukan orang besar, orang lain akan mengikutinya. Contoh apapun yang dilakukannya, seluruh dunia akan mengikutinya, Arjuna. Menuju pintu yang widih. Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Butik Buku Hindu. Sebentar lagi akan dapat Sundari Nada makna Depan ngadanin geginane buke nyampat hilang luhur bukit kata. Dengaden awak bisa depan anake ngadanin geginane buke nyampat hilang luhur bukit kata. Ane mirip tutur lawas, jadi ada raos waras. Dengan awak bisa, tapi itu sing aku bisa. Ane mirip tutur lawas, jadi ada raos waras. Dengan awak bisa, tapi itu sing aku bisa. Tu sing perlu ngaku bisa, apalagi cara berduda. Jek tunjukkan dewe bisa, anggoloki keili kita. Tu sing perlu ngaku bisa, apalagi cara berduda. Jek tunjukkan dewe bisa, anggoloki keili
Lantunan nyanyian surgawi Sundari Nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Mudah-mudahan penggalan liriknya bermanfaat dan menginspirasi kerja sebagiannya. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Parisya mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Andalah pahlawan yang telah ikut membentangkan jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Tetap di rumah, tetap berkarya menginspirasi banyak orang, seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural diversity namun tetap unity. Tetap jaga jarak, namun tetap dekat dalam satu keyakinan, bahwa hanya ada satu orang yang terus diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later, have a nice day. Hai sis, boleh lihat laporan penjualan kita hari ini? Sepertinya kita harus gencarkan strategi pemasaran kita. Situasi sedang krisis, tapi kita harus tetap pakai taktik. Sis, stop. Stay safe and keep healthy. This is the answer. Mari kita cuci tangan sebelum mengambil makanan. Oke, thanks. Sudahkah Anda cuci tangan juga sebelum mengambil makanan? Kita harus sering-sering cuci tangan untuk menjaga kesehatan tubuh agar virus, kuman, bakteri tidak menginfeksi tubuh kita. Dan jangan lupa tetap jaga kebugaran imun badan kita. Pandemi sedang mewabah. Strateginya #di rumah saja. Tapi kita harus tetap bekerja di rumah, work from home yang kreatif dan berdaya guna. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.